dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman. Ya, terima kasih pada Ananda Nabil Marif dan Amar Faiz. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah kita, Ibu Reni Yosefa, SPD MSI. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMA Negeri 3 Kota Bekasi. Yang saya hormati Bapak Ustadz yang alhamdulillah sudah berkenan hadir mengisi kegiatan pembentukan karakter SMA Negeri 3 dalam rangka peringatan Tahun Baru Hijriah sekaligus doa bersama untuk negeri. Dan yang Ibu cintai, yang Ibu banggakan, seluruh siswa yang saat ini tengah mengikuti kegiatan dari rumah masing-masing, di mana kegiatan ini adalah salah satu bentuk dari kegiatan pembentukan peningkatan pendidikan karakter dan peningkatan profil pelajar Pancasila. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita bisa melaksanakan terus kegiatan dalam rangka memperingati Tahun Baru Hijriah, sekaligus doa bersama untuk negeri yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 3 Kota Bekasi, yang insya Allah ini merupakan salah satu wujud rasa kepedulian kita dan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz yang sudah bisa mengisi kegiatan ini yang seolah akan dipandu nanti oleh Pak Ustadz. Yang kedua, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah sibuk mempersiapkan kegiatan ini dari 2 hari kemarin yang pada hari ini alhamdulillah bisa terlaksana. Dan kepada Bapak Ibu guru yang saat ini tengah menyaksikan, mendampingi siswa-siswinya dari rumah masing-masing. Salam sehat buat Bapak Ibu guru semua. Semoga Bapak Ibu guru selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bisa beraktivitas dengan lancar, dengan mudah, dan insya Allah adalah merupakan bekal amal kita di akhirat kelak. Bapak Ibu guru dan seluruh siswa yang Ibu cintai, hari ini adalah peringatan Hari Tahun Baru Hijriah, Tahun Baru Islam. Dan nanti kita akan dipimpin oleh Ustadz Dawari untuk memimpin doa bersama untuk negeri. Itu adalah sebuah wujud rasa kepedulian kita dengan bagaimana kondisi bangsa ini yang masih dilanda pandemi corona. Insya Allah dengan berdoa bersama-sama, kita berharap musibah dan pandemi ini segera usai dan kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Memaknai Tahun Baru Hijriah. Tahun Baru Hijriah itu dihitung bukan dari lahirnya Rasulullah, tetapi adalah terhitung mulai Rasulullah hijrah dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Dan
sekarang dijadikan sebagai tahun baru Hijriah, asal katanya dan hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah karena beliau dikejar oleh bangsa Quraisy. Di zaman sekarang ini kita maknai tahun baru Hijriah dengan memasuki tahun baru yang jatuhnya hari Selasa kemarin pada tanggal 10 Agustus tahun 2021, 1 Muharram di tahun Hijriah, kita maknai dengan berubahnya waktu, berjalannya waktu, bertukarnya waktu, maka kita tentu selalu merefleksi diri, mengevaluasi diri, bagaimana ke depan untuk kita menjadi lebih baik, menjadi manusia yang lebih baik. Maka kepada khususnya siswa-siswi, putra-putri, anak-anak ibu SMA Negeri 3 Kota Bekasi, ayo apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu dan itu tidak menguntungkan dan tidak baik untuk kita, tinggalkanlah. Mari kita berhijrah menjadi manusia yang lebih baik. Dengan memaknai tahun baru Hijriah ini, mari kita menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang lebih mengevaluasi apa yang lama yang tidak berguna kita tinggalkan, lalu kita siap menghadapi membuka lembaran baru untuk kebaikan-kebaikan kita bersama. Kepada anak-anak ibu semuanya, ayo kalian adalah generasi muda, di tangan kalianlah nasib bangsa ini akan menjadi seperti apa, maka persiapkanlah diri kalian dari sekarang. Jangan lagi membunuh waktu dengan kegiatan yang tidak menguntungkan buat masa depan kalian. Mulailah untuk menjadi lebih mandiri, lebih beraktif, lebih bertanggung jawab. Mari kita sama-sama wujudkan seorang profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Itulah karakter yang harus kalian tanamkan pada diri kalian. Insya Allah nanti setelah turun ke masyarakat, kalian akan menjadi generasi yang kuat, generasi yang tangguh, dan generasi yang berbekal keimanan yang kuat. Jika dipengaruhi apapun, insya Allah akan menjadi keimanan dan ketebalan kalian akan agama itu akan menjadi lebih baik. Harapan kami semua kepada anak-anak ibu, semoga kalian selalu sehat, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, bisa menjalani tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru dengan baik, dan insya Allah hasil yang akan kalian dapatkan selama di SMA 3 adalah merupakan modal dan bekal kalian nanti untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Semoga anak-anak ibu semua dapat melanjutkan ke perguruan tinggi semakin banyak dari tahun ke tahun, dan semoga masa depan kalian menjadi lebih baik, insya Allah. Itu saja sambutan dari Ibu. Selamat mengikuti kegiatan ini, semoga menjadi amal ibadah kita dan menjadi penambah manfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Rerini Yosefa, SWD MSI. Semoga pesan dan harapan yang telah disampaikan bisa terrealisasi kepada kita semua. Insya Allah, amin. Baik, beranjak kepada acara inti yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Alwi Musyari, SAG MPD. Kepadanya kami persilahkan. Halo, cek. Wa'uhayyikum tahiyatan min indillah wa min indil islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelum saya lanjutkan, apakah suaranya jelas? Jelas, Pak. Jelas ya, baik, terima kasih. Jelas, Pak. Ya, fahamdan li rabbi khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulumatil jahli wa dayajiri. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma bit-ta'alum. Alhamdulillahilladzi
bini'matil imani wal islam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati sayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'al jam'ana ya Allah. Amin. Hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma ya rabbal alamin. Amin. Para jamaah sekalian, segenap keluarga besar SMA Negeri 3 Kota Bekasi, yang mana terkhusus yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan pimpinan kita, orang tua kita, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Bekasi, Ibunda Reni Yosefa SPD MSI. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan walafiat. Amin. Panjang umur, murah rezeki, dan senantiasa istiqomah dan sabar untuk membimbing kita semua, mengarahkan kita semua ke arah yang jauh lebih baik. Amin, rabbal alamin. Kalau saya kutip tadi, beliau memberikan pesan yang begitu indah. Menghadapi tahun baru Islam ini, beliau memberikan pesan, ayo kita hijrah, ayo kita manfaatkan waktu, jangan kita bunuh waktu kita dengan hal-hal yang tidak bermutu. Hal itu senada dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang dipesankan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza arada an taf'ala amran fatadabbaru aqibah. In kana khairan fa'amdihi wa in kana sarran fantah. Ya. Bahwasannya kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana umat yang beliau cintai, umat yang beruntung, umat yang akan gembira, umat yang akan sejahtera, umat yang akan kelak di padang mahsyar akan diakui dan dicintai oleh beliau, idza arada an taf'ala amran fatadabbaru akibah. Orang tersebut memiliki ciri. Apa cirinya kata baginda Nabi? Ya, senada dengan apa yang disebutkan oleh ibu kepala sekolah. Ketika kita hendak melakukan sesuatu, fatadabbaru akibah. Apakah yang kita lakukan ini? Apa akibatnya? In kana khairan fa'amdihi, kalau akibatnya itu baik, memiliki hasil, manfaat, produktif dan sebagainya, maka dilakukan. Kalau sekiranya wa in kana sarran fantah, hasilnya buruk, negatif, cuma-cuma, tidak ada kebaikan manfaat, maka tinggalkan. Ya, barangkali itu yang dipesankan oleh ibu kepala sekolah. Mohon izin dan mohon maaf saya pertegas kembali karena itu sangat penting sekali untuk kita semua. Ya. Juga yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan segenap guru-guru, komite, operator, karyawan beserta jajarannya. Kita doakan kesemuanya, guru-guru SMA Negeri 3 Kota Bekasi, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan ma'al afiyah. Allah senantiasa memuliakan beliau-beliau. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa mengangkat derajatnya dan mengkabulkan hajat-hajatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, yang Ustadz cintai karena Allah Jalla Jalalu, sebelum dilanjutkan, mohon izin mari kita bersama membacakan suratul Fatihah yang mana kita khususkan untuk ibu kepala sekolah kita dan dewan guru beserta jajarannya. Mudah-mudahan kesemuanya senantiasa dalam cinta dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan dengan keikhlasan daripada doa suratul Fatihah yang kita bacakan semuanya menjadikan manfaat untuk beliau-beliau. Ala hadhihi wa likulli intin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi hudurikum. Ada saya lihat Ustadz yang hadir juga di layar Zoom pada pagi hari ini. Ya, kita doakan beliau mudah-mudahan sehat afiat, panjang umur, murah rizki. Mungkin sepertinya guru agamanya ya. Salam kenal dan mohon izin Bapak Ustadz, Bapak Kiai, Bapak Guru semua. Ya Bapak lanjutkan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita meskipun dengan jarak ya. Karena keterbatasan pandemi COVID-19 ini ya, akhirnya kita melaksanakan peringatan Muharram, tahun baru Islam ya, dengan cara Zoom dan dengan tema dengan semangat tahun baru 1443 Hijriah. Kita wujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, tausiah dan doa bersama untuk negeri. Para jamaah sekalian, ya, tidak terasa kita semua sudah berada di tanggal 4 Muharram 1443 Hijriah. Itu artinya semakin dekatnya, semakin dewasanya kita, semakin dekatnya jadwal kematian kita barangkali, dan juga semakin apa? Semakin dewasanya usia kita, terkhusus untuk anak-anakku sekalian. Oleh karenanya sudah saatnya kita berpikir sedikit lebih dewasa lagi. Syukur-syukur jauh lebih dewasa lagi. Ya. Karena apa? Karena waktu ini tidak terasa. Ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asri innal insana lafi khusrin. Kita semua ini merugi. Ya, semua kita merugi. Baik pejabat, pemimpin, ulama sekalipun, ya, manusia semuanya merugi. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang betul-betul beriman. Wa amilus salihah, dan dia terus beramal saleh. Ya. Wa tawassaw bil haq, saling menasihati dengan kebaikan, tawassaw bis sabr, dan tentunya saling menasihati dalam kesabaran. Mudah-mudahan kesemuanya kita digolongkan orang-orang yang beruntung fid dini wad dunya wal akhirah. Nampaknya kurang sempurna kalau pengajian ini tidak dibarengi dengan sholawat. Oleh karenanya mari baik dalam hati, di rumah masing-masing kita bersama bersholawat sejenak. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ayo semuanya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Boleh satu kali lagi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun makhluk yang mencintai kita dan yang patut kita cintai melebihi kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi walakin nasi ajma'in. Dikatakan oleh baginda Nabi kita Muhammad, tidak sempurna keimanan kita sampai beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih kita cintai daripada anak cucu keturunan kita, orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai, dan seluruh manusia di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita semua diaku sebagai umatnya dan dicintai sebagai umatnya. Ya, sebab kalau mengaku ya Rasul aku umatmu gampang. Ya, kelak di padang mahsyar dikisahkan di dalam sebuah kitab ada segerombol orang berjalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat ceritanya, itu mikrofonnya ada yang dikondisikan ya. Saya lanjutkan. Singkat ceritanya ada seorang hamba memanggil-manggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasul tidak menoleh sama sekali. Rasul terus berjalan sampai akhirnya ada seorang hamba berkata, ya Rasulullah, aku adalah umat. Dengar kata umatmu, baginda Nabi Muhammad berhenti lalu menoleh. Dari mana sumber suara itu? Ketika Nabi kita Muhammad menoleh kepada orang yang mengatakan, ya Rasul aku umatmu, apa yang terjadi? Tangannya mengatakan tidak ya Rasul. Kepalanya menggelengkan tidak ya Rasul. Kakinya dan seluruh anggota tubuhnya mengatakan tidak ya Rasulullah, aku bukan umatmu. Mengapa ini terjadi? Dari lantaran ketika di dunia dia tidak pernah bersolawat. Dari lantaran ketika di dunia dia tidak pernah melanjutkan risalah-risalah dakwahnya. Dari lantaran kenapa? Dia tidak diakui sebagai umat Rasulullah karena tidak pernah melakukan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya anak-anakku dan para jamaah sekalian, ayo mumpung masih muda, kita didik diri kita untuk senantiasa bersolawat. Kita didik diri kita untuk terus mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Dan kita didik kita untuk mengikuti akhlaknya yang begitu mulia. Senada dengan tema yang pada hari ini kita ambil, yaitu pelajar Pancasila. Kalau saya baca poin yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini karakter seorang pelajar Pancasila yang utama, beriman. Kenapa harus beriman? Karena orang-orang yang beriman hidupnya akan senantiasa teratur, dan artinya apa? Ada kalanya dia belajar. Ada kalanya dia mengajar barangkali. Ada kalanya dia beristirahat. Kalanya dia bergerak. Ada kalanya dia berusaha, berdoa, dan sebagainya. Tidak seperti pemuda zaman sekarang. Kalau saya lihat, waktunya 24 jam dihabiskan dengan gadget yang tidak ada sama sekali manfaatnya. Kadang-kadang dari pagi bangun tidur udah main HP. Apalagi nih anak muda nih. Sekolah libur, PPKM, belajar dari rumah, bukannya belajar malah main game. Ada lagi mending pacaran, janjian jam 8 udah nongkrong di warkop sama ceweknya, ya Allah. Jam 9 jalan, keliling, muter-muter main ke BKT, ya Allah. Sampai malam nunggu sepi, tangannya piknik, ya Allah, kirim ya. Hati-hati anak-anakku sekalian, apa yang kita lakukan ini akan dipertanggungjawabkan kelak di kemudian hari. Ya, dan yang kalian lakukan hari ini akan berpengaruh kepada hasil yang akan kalian dapat di esok hari. Ya, jangan sampai kita menyesal dari lantaran ketika bersekolah, ketika remaja, ketika menjadi pelajar, hidup kita terlalu banyak bersantai. Hidup kita terlalu banyak dengan hiburan-hiburan yang tidak ada manfaatnya. Hidup kita terlalu banyak bermalas-malas. Gelelengan mulu. Kalau bahasa anak Bekasi, rebahan baik. Ya Allah. Ya, ayo manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Beriman. Ya, balik lagi ke pelajar Pancasila, karakter utama beriman, bertakwa kepada Allah. Ya, kita buka firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptain
Diciptakan semua, baik yang muda, yang tua, yang ganteng, yang jelek, yang kaya, miskin, laki, perempuan, semua jin dan manusia. Illa liya'budun. Ya, tujuannya ya'budun, yaitu beribadah. 24 jam sama kita semua dikasih waktu. Berapa waktu yang kita gunakan untuk beribadah? Berapa waktu yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran, mentadabburkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah, dan mengamalkan daripada sunnah-sunnahnya? Tentu kita semua yang tahu semua. Ya, kalau kita lihat sebelah kanan kiri kita, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita barangkali, bahkan boleh jadi keluarga kita kemarin di masa pandemi itu begitu banyak orang-orang yang dipanggil oleh Allah, dan kita doakan beliau-beliau semua mudah-mudahan husnul khatimah. Ya. Tentu kematian itu menjadikan pengingat untuk kita semua. Yang mana tidak hanya muda, tidak hanya tua, tidak hanya yang sakit, tidak hanya yang terlilit hutang, penyakit dan sebagainya. Bahkan ada yang tiba-tiba meninggal, sehat afiat padahal kemarin baru ngobrol, meninggal. Ya. Pagi ngobrol, siang meninggal. Siang ngobrol, sorenya udah meninggal. Sore meninggal, malamnya ngobrol, jadi memedi. Nauzubillah wal iyadu billah, ya. Kematian pun jadikan ayo muhasabah kita. Sudahkah kita lakukan hidup ini sebagaimana mestinya? Sebagai seorang muslim yang beriman, atau kita sebagai muslim biasa saja, muslim KTP? Ya. Isyhadu bi anna muslimun, tunjukin, buktiin kalau kita ini muslim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atiullaha war rasul fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Ya. Qul atiullaha war rasul. Nah, ikuti Allah dan Rasulnya. Ya. Para jamaah sekalian, anak-anakku sekalian yang berbahagia, kalau kita mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak cukup. Enggak cukup kita astagfirullah, astagfirullah. Enggak cukup kita sekedar bersalawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi, tetapi mencangkup kesemuanya. Ya. Ingat, ya'budun. Tugas kita sebagai seorang hamba al-abd yaitu beribadah, beribadah, dan beribadah. Jangan sampai waktu hari demi hari terbuang sia-sia. Kalau kata kepala sekolah kita tadi, terbunuh, terlewati begitu saja, hingga akhirnya tahu-tahu usia kita sudah 25, usia kita sudah 30. Ayo kita lihat negara-negara sebelah, bahkan di usia 17 tahun sudah menciptakan robot, sudah menciptakan karya-karya. Ada juga saudara kita barangkali usia 20 sudah menghasilkan A, B, C, D, Z dan sebagainya. Lalu di usia kita yang saat ini, apa yang sudah kita hasilkan? Apakah sebuah karya? Apakah sebuah akhlak yang mulia? Apakah waktu kita yang kita gunakan sudah terus untuk beribadah, menghasilkan manfaat, berkah dan sebagainya? Atau waktu kita terbuang sia-sia? Wal iyadu billah, tentu kita semua memiliki jawabannya masing-masing. Kita lihat pemuda-pemuda hebat di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Usamah bin Zaid, ya, di usianya yang masih muda. Kalau tidak salah ada yang berkata 12 tahun atau 18 tahun sudah menjadi panglima perang yang begitu gagah dan hebat. Ya. Sultan Muhammad Al-Fatih di usianya yang begitu muda, 21 tahun, sudah menaklukkan Konstantinopel, menjadi pemimpin muslim yang hebat. Ya, dan para orang-orang hebat lainnya. Lalu ayo anak-anak muda, anak-anak khususnya pelajar SMA Negeri 3 Kota Bekasi, ayo kita tanya kepada diri kita, di usia sampai saat ini sudah menghasilkan apa kita? Bukan untuk kita meremehkan orang lain dan sebagainya, tidak. Tapi ayo kita tanya diri kita. Kalau kita lihat firman Allah, ya ayyuhal muzammil wa ya ayyuhal mudaththir, ya, wahai orang-orang yang berselimut, wahai orang-orang yang sedang tertidur. Kalau guru saya bilang tertidur, terselimut, ini apa? Diselimuti dengan kemalasan. Diselimuti dengan apa? Keraguan. Diselimuti dengan apa? Ketakutan. Diselimuti dengan apa? Ketidakpercayaan diri.
Diselimuti dengan apa? Rasa minder. Bahasa anak mudanya insecure barangkali ya. Wah, malu nih. Saya cuman ini bla bla bla, nggak bisa saya bla bla bla. Qumil laila illa qalila. Kata Allah, bangun. Lo bangun dah. Kapan bangunnya? Illa qalila. Laila illa qalila. Nisfahu hawin kusmin alaihi qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya. Untuk apa bangun? Mempelajari Al-Qur'an. Untuk apa bangun? Bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merengek, menangis. Salah satu bekal yang disampaikan Sultan Muhammad Al-Fatih menjadi seorang pemuda hebat, saya kutip apa? Ruhbanun fil laili wa fursanun fin nahar. Ma makna ruh? Ya, bangun fil laili. Kita bangun ruh kita di tengah malam untuk mendekat kepada Allah. Ya, merengek, ya Allah. Saya barangkali sekarang statusnya begini. Di sekolah saya tidak berprestasi. Orang tua saya orang biasa dan sebagainya. Allah punya kehendak. Ya Rabb, angkat saya punya derajat. Kabulkan saya punya harapan dan cita-cita. Bukankah kita semua ingin membahagiakan kedua orang tua? Kalau betul-betul ingin membahagiakan kedua orang tua, Allah punya kehendak dan Allah akan memberikan jalan bagi siapa yang mau berusaha. Syaratnya rohbanun fil laili, bangun di tengah malam, jangan terlalu malas. Wa fursanun finnar, dan ketika siang kita berjuang. Bukan berarti cukup malam doa ya Allah, ya Allah, ya Allah tanpa usaha lah. La baik wala sadaik jadukal haram. Nah, kalau bahasa hajinya ya sekedar meminta, wah, makanannya dimakan asal dan sebagainya, waliyadzubillah ya. Anak-anakku sekalian itu ya. Yarfa'illahu alladzina amanu. Dan Allah menggaransikan akan apa? Mengangkat derajat daripada orang-orang yang beriman. Bahkan sebelum Allah mengangkat orang yang berilmu, Allah tentu akan mengangkat dulu orang yang beriman. Ilmu tanpa iman tidak akan lurus jalannya. Nah, begitu pula iman tanpa ilmu tidak akan sempurna jalannya. Ayo kita lengkapi keimanan dan keilmuan kita. Ya. Selanjutnya berakhlak. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayo akhlak kita. Terutama mohon izin dan mohon maaf. Bukan berarti saya ikut campur dengan pendidikan online dan sebagainya. Karena saya juga guru, saya merasakan baik guru di pesantren dan di sekolah formal, saya merasakan akhlak yang, anak-anak zaman sekarang mengumpulkan tugas seenaknya. Kadang-kadang telepon, video call di waktu yang tidak tepat. Ingat ya, akhlak kita terhadap guru itu utama dan sangat utama. Ketika kita pandai, orang tua kita orang hebat, tetapi tatkala kita menjadi pelajar atau menjadi seorang santri, kita tidak memiliki akhlak terhadap guru-guru kita, na'udzubillah, tidak ada jalan menuju kesuksesan untuk mereka. Sebaliknya, orang-orang yang sukses dan sebagainya memiliki akhlak yang luhur, budi pekerti yang indah. Ya, sekalipun mohon izin dan mohon maaf, kita bukan orang kaya, kita bukan orang yang cerdas pandai, kita bukan orang yang memiliki penampilan yang menarik. Ya, dan sebagainya, tetapi kita punya akhlak terhadap guru-guru kita, senantiasa menyenangkan beliau-beliau, insya Allah Allah akan menggaransikan kesuksesan kita di masa mendatang. Ya, barangkali terkait akhlak hanya demikian karena materinya masih panjang dan waktunya sangat terbatas. Ya, selanjutnya poin yang kedua, berkebinekaan global. Artinya jadilah seorang pelajar, jadilah seorang muslim, namun tetap menunjukkan karakter budaya yang luhur, ya, budaya yang Indonesia. Ya, boleh kita menjadi orang muslim tapi jangan lupa kita sebagai orang Indonesia. Ya, ingat itu, orang Indonesia memiliki ciri khas yang indah, toleransi yang sangat tinggi, ya, tidak saling mengejek dan sebagainya. Ini yang harus kita lanjutkan, budaya dari leluhur-leluhur kita. Ya, kemudian bergotong royong. Seorang pelajar Pancasila itu harus bergotong royong. Artinya apa? Bersama. Ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bahkan seorang muslim itu harus selalu bersama. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, ada ikatan kebersamaan. Ya. Kalau
Mereka yang bersama ini tidak muslim dan sebagainya, kita masih ada kebersamaan sesama apa? Sesama hamba ciptaan Allah, ya. Jangan membeda-bedakan satu sama lain dan sebagainya. Gotong royong usaha kita, ayo. Kita berusaha, kalau bahasa muslimnya itu berjamaah. Ayo jadi pelajar yang terus senantiasa bergotong royong. Wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awwanu 'alal ismi wal udwan. Ya, saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Ada teman kita nggak punya kuota, kita punya rezeki lebih, kasih. Ya, insya Allah hal-hal tersebut akan apa? Ada nilai di hadapan Allah yang boleh jadi hal tersebut akan menjamin masa depan kita yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Atau boleh jadi teman kita nggak ngerti, gaptek, keterbatasan dan sebagainya, kita datengin. Ayo sini saya bantu, saya tuntun. Begini caranya, begini solusinya, begini. Insya Allah mudah-mudahan yang seperti inilah yang nantinya akan jauh lebih sukses daripada orang-orang yang terus menyibukkan diri sendiri tanpa melihat kanan kirinya padahal membutuhkan bantuannya. Ya. Kemudian poin yang keempat, pelajar Pancasila harus mandiri. Apa maksudnya? Jangan bergantung terhadap orang lain. Jangan kita merasa mohon maaf, orang tua saya orang kaya, orang tua saya orang hebat, orang tua saya orang begini ya. Kalau kata orang Jawa, jangan keramat gandul. Kalau mau hebat, hebatlah dengan dirimu. Jangan membanggakan kedua orang tuamu. Jangan bergantung kepada saudara-saudarimu. Jangan bergantung bahkan kepada guru, tetangga, dan sebagainya. Jadilah seorang muslim yang hebat. Belajar Pancasila yang mandiri. Ya, terus belajar. Tanpa ada apa? Tanpa ada dorongan dari manapun. Kita punya prinsip itikad yang kuat barangkali. Kemudian poin yang kelima, bernalar kritis. Ya, seorang muslim harus memiliki kritis pemikirannya, kritis dalam segala hal, terutama mohon izin dan mohon maaf dalam ibadah. Jangan sekedar taklid, jangan sekedar ikut-ikutan. Sholat, gue mau ikut-ikutan aja dah. Baca ini, baca itu, ikut-ikutan. Ayo, sudah saatnya sebagai seorang muslim. Kalau kita muslim, pelajari agama itu dengan sebaik-baiknya. Dan apapun agama kita silahkan. Ya, kalau kita sholat, apa yang dibaca? Sudahkah kita paham? Allahu Akbar kabiro dan sebagainya, kita kaji. Apa maknanya? Apa artinya? Apa maksud dan tujuannya? Atau kita hanya sekedar ikut-ikutan? Ayo, ya, kritis. Apakah yang kita lakukan ini hanya sekedar guyonan semata dan sebagainya? Ya, itu tentu kita semua yang mengetahuinya. Dan yang terakhir, seorang pelajar Pancasila harus kreatif. Ya, harus bisa memunculkan ide-ide yang hebat, harus mampu memodifikasinya, harus menghasilkan makna, manfaat, dampak, dan sebagainya. Artinya apa? Kehadiran kita berpengaruh dengan orang lain. Mampukah kita menjadi pelajar yang kehadiran kita dirindukan oleh guru-guru kita? Mampukah kita menjadi seorang anak yang kehadiran kita senantiasa dirindukan kedua orang tua kita? Mampukah kita menjadi seorang hamba yang senantiasa dirindukan oleh Allah dan Rasul-Nya, oleh orang-orang yang beriman? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentu kita semua yang mengetahui jawabannya. Sudahkah waktu yang Allah berikan kita gunakan sebagaimana mestinya? Atau kita hanya melakukan waktu tersebut terbuang begitu saja? Nauzubillah wal iyadubillah. Mari kita bermuhasabah, kita evaluasi, kita sambut tahun baru Islam ini, tahun baru Hijriah ini, momentum untuk kita terus jauh lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan atau sesi tanya jawab? Mohon izin moderator dan MC. Halo? Tes? Halo? Apakah ada yang ditanyakan? Halo? Tes. Moderator, ada yang ingin bertanya? Halo?
Tes, halo. Tidak ada? Belum ada, Pak. Tidak ada sesi tanya jawab? Ada, Pak. Oke. Kalau tidak ada, barangkali saya simpulkan ya. Kesimpulannya yang pertama, semakin hari usia kita semakin berlanjut, semakin dewasa. Kalau guru-guru mohon izin barangkali semakin tua dan sebagainya, ayo kita evaluasi kehidupan kita. Ya, sudahkah kita gunakan waktu ini sebagaimana mestinya? Terutama sebagai seorang muslim, illa liya'budun. Gunakan waktu ini hanya untuk beribadah. Kita bekerja, ayo gunakan. Apakah pekerjaan yang kita lakukan sudah mendekatkan diri kita kepada Allah? Atau kita bekerja hanya membuang-buang waktu mengejar dunia sebagainya? Ulaika alladzina istarawul hayatad dunya bil akhirah. Hati-hati jangan sampai kita tergolong orang-orang yang disibukkan dunia, bahkan menjual kehidupan akhirat untuk dunia. Nauzubillah wal iyadzubillah. Untuk anak-anakku sekalian, manfaatkan waktu. Masa muda tidak hadir 2 kali. Kalian saat ini yang kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Tumpukan bekal untuk menjadi pribadi muslim yang hebat, pribadi muslim yang kuat, dan khususnya pribadi muslim yang menunjukkan pelajar karakter, pelajar Pancasila yang sudah tadi saya jelaskan barangkali. Saudara saja, yang pertama beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Tentunya sebagai seorang muslim kita harus utamakan yaitu al-abd, ya, tugas dan fungsi kita sebagai seorang hamba yaitu menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati jangan terlena dengan kehidupan dunia, jangan terlena dengan hiburan, jangan terlena dengan kemalasan dan sebagainya. Ayo ya, Indonesia butuh kalian, Bekasi butuh kalian. Siapa kalian di sini? Tentunya anak-anak muda. Ya, masa depan negara kita, masa depan daerah kita ada di tangan-tangan kalian. Ya, bagaimana masa depan kita nanti tentu yang dilihat adalah pemudanya. Ayo saya ingatkan dan saya ajak karena saya pun masih muda. Ayo di usia kita yang muda, mampukah kita melanjutkan S1, S2 bahkan S3? Jadilah doktor muda, profesor muda dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita doakan kembali pimpinan kita, ibu kepala sekolah kita beserta guru-guru, staf jajaran tata usaha, karyawan dan sebagainya, segenap keluarga besar SMA Negeri 3 Kota Bekasi senantiasa diberikan kesehatan ma'al-afiyah, dan terkhusus juga untuk segenap murid-murid pelajar di SMA Negeri 3 Kota Bekasi. Mudah-mudahan Allah berikan masa depan yang cerah. Allah ketuk hati dan kesadaran kalian semua untuk menjadi muslim yang hebat, muslim yang kuat, muslim yang kaya, muslim yang mandiri, muslim yang kehadirannya bermanfaat untuk sekelilingnya, muslim yang kehadirannya menebarkan kerinduan untuk sesamanya. Hadihaniyah walakum salihah wa ila hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Maha luhur, Zat yang maha mulia, Wahai yang maha belas kasih. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang istiqamah, yang senantiasa menjalankan perintah-Mu ya Allah. Amin. Ya Rasulullah, semoga kami senantiasa mendapatkan syafaat darinya. Amin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala penyakit ya Allah. Jauhkan kami dari segala virus ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabb, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Berikan kami yang terbaik ya Allah. Berikan kami yang terbaik baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Ya Allah, negeri kami sedang dilanda penyakit corona atau COVID-19.
Semoga Engkau musnahkan ya Allah keahlian ya Allah, khususnya di Indonesia, umumnya di seluruh dunia. Allahumma ksib anna corona, ya Allah hilangkanlah corona dari kami. Allahumma manfa'na al-corona, ya Allah hindarkanlah corona dari kami. Allahumma parna, Allahumma arhamna anna hadhihi al-jahida'atul wa hadzal bala'ina wal bala'i ya rabbal alamin. Ya Allah, angkatlah dari kami pandemik dan bala ini, wahai Rabb semesta alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Allahumma inna nas'aluka minal khair kulli ajlihi wa ajlihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa a'udzu bika minasyarri kullihi a'azlihi wa azlihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu kebaikan seluruhnya, dan segerakanlah dan berikanlah kami yang terbaik, yang kami ketahui dan yang tidak kami ketahui, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan seluruhnya, yang diselenggarakan dan yang tidak diselenggarakan, yang kami ketahui dan yang kami tidak ketahui. Ya Rabb, berikanlah kepada kami kebaikan ini dan kabulkanlah doa kami ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan ditutup doa berakhirlah acara pada pagi hari ini. Semoga seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini bisa kita ambil manfaatnya, hikmahnya, supaya kita dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya dengan semangat hijrah kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Baik, Bapak Ibu guru, seluruh tenaga pendidik, kependidikan, dan juga peserta didik, baik yang ada di rumah ataupun di sekolah. Saya selaku pembawa acara memohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam saya memandu acara, dan juga bila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.